Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna. Wafiqna ila ma tuhibbuhu wa tardah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baik, hadirin al-bahisin asatizah wal asatizat semuanya, insyaallah nanti akan ada Al-Habib Dr. Umar Haddad sebagai pensyarah atau yang akan memberikan insight, pengalaman, syarahan kepada kita, insyaallah. Beliau adalah anggota Komisi Fatwa MUI Pusat yang juga dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, pengurus Pusbahim. Beliau juga punya banyak pengalaman ya di bidang fatwa, terutama dalam ekonomi syariah. Baik, kita mulai. Geser dulu ya. Terakhir kita sudah sampai pada halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan Habib. Kita sudah buka Habib, kita baca dulu sedikit Habib, nanti antum Habib untuk menjelaskan. Oh ya, tafadhol, silakan. Ya, sudah dimulai ya. Ya, Oh ya, sudah. tafadhol Ustaz. Ya. Baik, kita sudah sampai pada bagian ketiga dari hukum atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan mufti. Ya. Sekarang kita masuk ke halaman 20. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Ila an qala as-salisatu. Ya. Yahrumu at-tasahulu fil fatwa wa man 'urifa bihi haruma istifta'uhu. Bagian yang ketiga, haram bertasahul, bermudah-mudahan di dalam fatwa. Siapapun yang diketahui atau yang dikenal sebagai orang yang mutasahil dalam fatwa, yang menggampangkan sesuatu dalam fatwa, maka haram untuk meminta fatwa kepadanya. Faminat tasahuli, dan di antara bentuk tasahul tersebut adalah alla yatasabbata wa yusri'a fil fatwa qabla istifai haqqiha minan nazari wal fikri. Di antara bentuk tasahul atau menggampangkan dalam berfatwa itu adalah dia, orang yang berfatwa, tidak melakukan cross check terlebih dahulu, tasabut, dan dia segera atau cepat berfatwa sebelum memenuhi hak fatwa itu sendiri, berupa an-nazar, memperhatikan secara seksama dan berfikir terlebih dahulu. Fa in taqaddamat ma'rifatuhu bil mas'uli anhu fala ba'sa bil mubadarati. Jika telah dahulu pengetahuannya, sudah ada terlebih dahulu pengetahuannya terkait dengan al-mas'ul, persoalan yang al-mas'ul anhu, persoalan yang ditanyakan, maka tidak mengapa kalau dia mubadarah, segera menjawab atau segera berfatwa. Wa ala hadza yuhmalu ma nuqila anil madina min mubadaratin.
Dan sesuailah dengan pengertian ini dimaknai riwayat atau sesuatu yang dikutip, yang diriwayatkan tentang orang-orang dahulu yang cepat berfatwa. Artinya eh, mereka sudah mengetahui terlebih dahulu pertanyaannya. Sesuai dengan itulah maksudnya riwayat yang menjelaskan adanya orang-orang atau ulama terdahulu cepat dalam menjawab pertanyaan. Wa minat tasahuli antahmilahu al-agradu al-fasidatu ala tatabbu'il hiyali al-muharramati awil makruhati wat tamassuki bisyubahi tolaban litarkhisi liman yarumu naf'ahu au at-taghlizi ala man yuridu darrahu. Dan di antara bentuk tasahul itu adalah bahwa seorang mufti dibawa oleh atau dibawa oleh tujuan-tujuan yang rusak, dikendalikan oleh tujuan-tujuan yang rusak untuk tatabu al-hiyal al-muharramah, untuk berturut-turut melakukan, untuk mengikuti atau untuk menjejaki hilah-hilah yang diharamkan atau hilah-hilah yang dimakruhkan, yang hukumnya makruh, serta berpegang teguh, berpegang dengan syubhat-syubhat dalam rangka tolaban mencari keringanan atau rukhsah untuk orang yang dia harapkan dapat memberikan manfaat kepada dia. Sebaliknya, atau memberikan taglis, taglis, sebaliknya keringanan berarti pemberatan terhadap orang yang dia menginginkan untuk memberikan madarat kepada orang tersebut. Wa amma man sahha qasduhu fahtasaba fi talabi hilatin la syubhata fiha litakhlisi man litakhlisin min wartati yaminin wa nahwiha fadzalika hasanun jamilun. Adapun orang yang tujuannya betul, benar, sahih, maka kemudian dia berusaha untuk mencari hilah yang tidak mengandung syubhat di dalamnya dalam rangka memberikan solusi takhlis, memberikan jalan terhadap eh, problematika sumpah atau problem yang terjadi, masalah yang rumit yang terjadi gara-gara sumpah dan sebagainya sumpah. Maka yang seperti ini adalah sesuatu hasanun jamilun, yang baik, yang indah. Wa alaihi, dan sesuai dengan bagian terakhir ini, yuhmalu maja'a an ba'dis salafi min nahwi hadza ka qauli Sufyana innamal ilmu indana ar-rukhsatu min thiqatin fa amma tashdidu fa yuhsinuhu kullu ahadin. Dan sesuai dengan makna yang barusan ini, yaitu mencari hilah yang tidak mengandung syubhat untuk memberikan solusi terhadap orang yang terjebak pada suatu masalah hukum. Sesuai dengan makna inilah dimaknai riwayat-riwayat yang datang tentang sebahagian dari salafus soleh yang melakukan hilah seperti ini. Sebagaimana yang diucapkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya ilmu di sisi kami adalah rukhsah, kata beliau, memberikan keringanan yang datang dari orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya, orang yang kredibel dan kompeten. Adapun tasydid, melakukan pengetatan hukum, itu setiap orang pasti pandai melakukannya, ahli dalam melakukannya. Yuhsinuhu kullu ahad. Wa minal hiyali allati fiha syubhatun wa yuzammu fa'iluha
al-hilatu as-suraijiyatu fi saddi babit talaqi. Dan di antara hilah yang di dalamnya terkandung syubhat dan juga dicela orang yang melakukan hilah seperti ini adalah sesuatu yang dikenal dengan istilah al-hilah as-suraijiyah. Ya, pendapat dari Ibnu Suraij ya, tentang menutup bab talak. Dalam hal menutup bab talak ada suatu peristiwa seseorang mengucapkan kalimat-kalimat tertentu dalam talak yang konsekuensinya adalah menutup pintu talak itu sendiri. Nah, persoalan ini dikenal dengan hilah as-suraijiyah. Nah, itu kata Imam Nawawi termasuk yang ada syubhat di dalam hilah yang seperti ini. Wallahu a'lam. Kita persilahkan kepada Habib Umar. Fadlikum Habib. Ya, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman, wa alhiqna bis salihin, amma ba'd. Eh, yang ikhwani al-fudala, al-asatidah, al-awfiya, eh, al-musyarikin, rekan ikhwan yang eh, wabil khusus panitia ini Ustadz Musa, dan rekan-rekan semua peserta peserta eh, program Fatwa Insight ya dari Gus Fahim. Eh, ini saya dapat tugas nih dari panitia, ya dari Kiai Prof Niam juga untuk mendampingi eh, teman-teman ikhwan sekalian eh, memutolaah kitab eh, yang kita baca ini, yaitu karya Al-Imam An-Nawawi, Adabul Fatwa wal Mufti wal Mustafti. Eh, ini kita sudah sampai di eh, tentang yang tadi juga sudah dibacakan dan diterjemahkan oleh Ustadz Musa, jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bi. Eh, di pada poin ini, pada bagian ini, sebentar saya. Pada bagian ini kita bagian ketiga ya. Kalau saya ikuti kitabnya, ini bagian dari pembahasan tentang ahkamul muftin ya Ustaz Musa ya. Betul. Ahkamul muftin ya, yang ketiga. Nah, ini Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, itu mengingatkan tentang apa tentang tasahul, dilarangnya tasahul dalam fatwa. Jadi di sini beliau menjelaskan tentang dilarangnya tasahul dalam berfatwa, dan juga beliau menjelaskan tentang bahaya bahaya dari tasahul itu. Nah, tadi sudah diawali dengan apa penjelasan ya di sini, bahwa bahkan ditegaskan waman urifa bihi hurimastifta'uhu. Artinya kalau memang dikenali
eh, orang tersebut memang eh, nyata dinilai melakukan tasahul dalam fatwanya, maka dilarang pula beristifta kepadanya untuk meminta fatwa padanya. Nah, jadi dalam konteks ini juga Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa eh, kecenderungan atau kebiasaan apa bertasahul itu, atau sebenarnya kita lebih mungkin secara terjemahan ya, kalau dalam konteks yang negatifnya kecerobohan ya, tasahul ini ya mungkin ya, atau apa tadi diterjemahkan ya Musa ya, Gampang Ustaz, berfatwa. gampang berfatwa ya. eh Ya, mungkin coba nanti dari ikhwan sekalian ada perspektif lain. Eh, Cuma memang yang dimaksud tasahul yang negatif tentunya ya, tasahul. Eh Mungkin ada makna kecerobohan di situ ya. Eh nah, artinya ketika memang seorang mufti itu dituntut adalah ya, adanya al-i'tidal, adanya tawaf dalam melihat dalam menilai suatu masalah. Jadi ketika dia terbukti tasahul berarti eh, maka jatuhlah atau apa namanya gugurlah adalahnya dia, adalah itu. Sebab mengapa pesan ini sangat perlu diingatkan oleh Imam An-Nawawi, karena memang fatwa ini maqam azim ya. Jadi apa kalau beberapa istilah itu kan disebutkan ini mewaqi' ya anillah, atau tauqi' anillah. Jadi sebetulnya sebagaimana juga kita, kalau kita kembalikan kepada pengertian hukum syara itu sebagai khitabullah, berarti sebetulnya apa yang dijalankan oleh atau dilaksanakan oleh mujtahid, yang kemudian juga eh, di dalam apa namanya dalam dalam rangkaian mujtahid itu ada mufti di situ ya. Maka sebetulnya eh, yang dilaksanakan adalah tugas anillah, jadi tauqi anillah. Makanya kalau termasuk kalau judul kitabnya Ibn Qayyim itu kan apa namanya, I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, al Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, ya maksudnya eh, orang-orang yang menjalankan tugas apa istihad dan ifta ini, karena sebetulnya pada hakikatnya dia menyampaikan tentang hukum Allah ya. Jadi karena itu tidak boleh itu apa namanya tugas yang apa namanya yang sangat mulia itu ya didasarkan pada ke kecerobohan atau dianggap sebagai sesuatu yang yang digampang-gampangkan begitu ya istilahnya ya, kalau mau istilah itu dianggap suatu suatu celah yang tidak sesuai dengan posisinya yang al-muwaqqi'ah anillah. Jadi itu yang diingatkan oleh Imam An-Nawawi di sini. Dan Imam An-Nawawi juga di sini kan apa namanya mengingatkan perlunya an-nadhar wal fikir itu ya. Jadi bahwa an-nadhar wal fikir itu eh, di apa menjadi bagian dari proses di mana bagaimana seorang mufti mendapatkan jawaban atas istifta tersebut ya. Jadi apa namanya di sini kan disebutkan eh, itu harus dilakukan dengan eh, ada an-nadhar wal fikir, itu adalah hak di dalam proses ifta tersebut. Nah, lalu kemudian juga di sini diingatkan oleh Imam An-Nawawi beberapa bentuk dari tasahul ya, beberapa bentuk dari tasahul itu. Nah, misalnya ini
Memang kalau ini ada yang apa namanya motif yang sengaja al-aghrad al-fasidah ala tatabu' al-hiyal al-muharramah awil makruha. Ini artinya ini ada aspek amdannya ya, kesengajaan, aghrad yang sengaja begitu ya. Artinya memang tasahul itu tadi ada makna kesengajaan, menggampang-gampangkan gitu. Nah, jadi di sini kita apa namanya dari sini ini ada beberapa contoh ya, ada wominat tasahul tadi ada beberapa ya. Misalnya, apa namanya? eh ada beberapa bentuk tasahul dan di sini disebutkan beberapa contoh itu. Nah, secara umum kita mendapatkan pesan ya dari paragraf yang dibaca tadi itu bahwa memang ini termasuk prinsip yang utama di dalam tugas IFTA itu ya, bahwa fatwa ini bukan sekedar eh, menjawab apa saja ya, asal apa namanya artinya sekedar menjawab apa adanya atau apa menggampangkan dalam menjawab ya, tapi dia merupakan merupakan proses apa ijtihadiyah ya, ijtihadiyah. Jadi ada proses ijtihadiyahnya yang ya, artinya bukan berarti memang kita barangkali punya punya pemahaman bahwa tidak semua ifta itu tidak semua ifta itu adalah ijtihad ya. Bisa juga ifta itu bentuknya tidak ijtihad, tapi prosesnya itu adalah ijtihadiyah. Maka ijtihadiyah itu apa namanya dia harus diikat dengan kaidah-kaidah yang benar yang digariskan oleh para ulama, dan ini dijelaskan antara lain oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Nah, yang juga dapat kita petikkan bahwa proses ifta itu yang sesungguhnya merupakan apa namanya proses ijtihadiyah di situ ya, bahwa kita harus memperhatikan betul masalah yang akan difatwakan itu tasawurnya betul-betul secara sahih ya, secara apa mendabit ya, memang gambaran yang memang makanya ada ungkapan apa apa namanya apa Al-hukmu. al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Nah, itu berarti kalau misal orang menggampang-gampangkan atau mentasahul, berarti dia sebetulnya tidak melakukan tasawur yang yang sebenarnya terhadap masalah yang dibahas atau difatwakan. Jadi harus ada tasawur yang sahih, yang memang betul-betul sesungguhnya. Nah, lalu kemudian juga apa namanya takyif ya, takyif fiqhiyan, takyif fiqhi yang eh, betul-betul mendalam ya, artinya takyif fiqhi yang mendalam atas masalah tersebut ya. Itu apa namanya dilihat bagaimana ya, tentu sudah menjadi satu satu tradisi, satu eh, apa namanya proses yang berlaku biasa di dalam proses ifta, di mana kita menelusuri, mengeksplor apa namanya kitab-kitab fikih yang ada, ini perspektifnya seperti apa ya. Artinya ketika kita membahas suatu masalah yang akan difatwakan, itu kita tidak tidak bisa lepas dari apa yang sudah dibahas oleh para ulama. Apakah apakah takyifnya itu apa eh, apa secara secara jelas atau secara langsung atau tidak langsung gitu.
Makanya ada proses yang apa namanya proses untuk menghadirkan atau melihat ya jihad dilala atau istidlal dan sebagainya. Nah, barulah setelah itu kita menghadirkan dalil-dalil dan kaidah-kaidah yang mendasari fatwa kita itu. Nah, ini proses ini yang jadi yang tadi kira-kira yang kalau saya gambarkan ada tasawur yang benar atas masalah, lalu ada takyif fikhi yang apa namanya yang mumpuni ya terhadap masalah itu. Kemudian istihdar al-adillah itu apa dalil-dalil itu memang dalil-dalil dan kaidah-kaidah itu dihadirkan untuk menjadi dasar ya. Jadi karena kita berangkat dari satu prinsip bahwa kita sebetulnya eh, apa namanya menyampaikan atau menghadirkan apa hukum-hukum Allah ya melalui ijtihad atau ifta tersebut. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama usul fikih ya, dijelaskan kaidah-kaidahnya bagaimana apa manhajiyah al-ifta itu dilakukan. Mungkin itu ya sampai yang dibahas tadi ya, Ustadz Musa mungkin ada tambahan atau apa eh, dari ikhwan sekalian. Tafadhol. Eh, atau kita lanjut baca dulu, Habib, nanti dikumpulin pertanyaannya. Oh ya, baik, boleh, boleh. Ya, ya. Oke. Nah, nanti mungkin banyak yang bertanya ini biasanya. Dibaca lagi ya, dilanjutkan Ah, lagi ya, paragraf berikutnya ya, iya, fakrah berikutnya. baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mustamir. Qala al-muallifu rahimahullahu taala ar-rabi'ah ya. Persoalan yang keempat dari ketentuan mufti. Ar-rabi'atu yang bagi alla yuftiya fi hali taghayyuri khuluqihi. Eh, yang keempat dari ketentuan mufti adalah semestinya dia tidak mengeluarkan fatwa pada kondisi berubahnya eh, ini khuluk atau khalqihi ya, bisa dua-duanya mungkin. Kondisi dirinya yang bagi alla yuftiya fi halin fi hali taghayyuri khalqihi wa tashagguli wa, wa tashagguli qalbihi. Taghayyur tashaggul ya. Tashagguli qalbihi. Mestilah seorang mufti tidak mengeluarkan fatwa ketika dia berada pada kondisi berubah kondisi dirinya dan sibuk kondisi kolbunya. Wa tamna'uhu at-ta'ammulu kaghadabin wa ju'in wa atushin wa hazanin wa farhin ghalibin dan kondisi tersebut menghalangi dia untuk merenung, untuk berpikir seperti kondisi marah, kondisi lapar, haus, dahaga, sedih, gembira yang dominan, ghalib, wa nu'asin wa malalin wa harlin muz'ijin au maradin mu'limin au mudafa'ati hadatsin. Kondisi ngantuk, kondisi jenuh, malal, jenuh, dan atau kondisi panas yang menyengat, muz'ij, atau sakit yang mu'lim, yang membuat dia merasa tersakiti, menderita, atau mudafa'ati hadatsin, atau dalam kondisi menahan hadas. Wa kulli halin yashtaghilu fihi qalbuhu. Dan begitu juga setiap kondisi yang membuat kolbunya menjadi sibuk pada kondisi itu. Wa yakhruju an haddil i'tidal. Dan membuat dia menjadi keluar dari batas i'tidal, batas seimbang, keseimbangan. Fa in afta fi ba'dil ahwali wa huwa yara annahu lam yakhruj anis sawabi jaza wa in kana mukhatiran biha. Jika dia tetap berfatwa di dalam sebagian kondisi-kondisi tersebut
namun dia melihat bahwa dia tidak keluar dari kebenaran, maka itu boleh hukumnya. Boleh dia berfatwa seperti itu, sekalipun dia berada pada posisi yang membahayakan dengan fatwa tersebut. Ya. Baik, Habib, mungkin kita ini Habib plus masih unmute ya. Iya, Ya. eh, ini eh, dilanjutkan. Tadi tadi sebelumnya ada juga Imam di paragraf sebelumnya tadi ada juga Imam An-Nawawi, ada poin yang penting juga di situ, apa namanya, tentang eh, perbedaan antara eh, apa namanya rukhsah syar'iyah yang memang apa namanya didasarkan oleh satu argumen yang eh, sah di dalam syariat, atau hilah ya, al-hiyal ya, hiyal yang memang itu eh, sebenarnya bagian dari bentuk tasahul tadi itu. Nah, itu tadi diberikan ada contoh ya, apa namanya, dikutip di situ. Nah, kemudian di sini apa, di dalam paragraf yang barusan kita baca, ini Imam An-Nawawi mengingatkan di antara adab mufti itu, ya dia eh, ketika melakukan pembahasan atau ifta, kondisi apa suasana batinnya begitu ya, tidak dalam apa hal yang kontraproduktif ya. Artinya di sini di dalam eh, apa redaksinya ini disebutkan apa namanya, eh alla yufti fi hal taghayyuri, Oke. ini ya khulqihi atau khalqihi tadi ya, tapi yang kecenderungannya kalau dilihat dari eh, contoh-contoh yang diberikan setelahnya ya, Hmm. ini seperti uh, khuluqihi ya, kan ada contohnya di sini. Odop ya. Ada ghadab, ka ghadab, waju wa atash. Ini kalau aju dan atash ini khalq ya. Iya. Jadi bisa khalqihi, bisa khulqihi ya. Wa hazan wa farah, ghalib wa nu'as atau malal. Ini bentuk-bentuk yang memang membuat konsentrasi atau fokus itu kan eh, terpecah gitu. Ini menggambarkan perlunya keseriusan di dalam membahas masalah ifta itu. Lagi-lagi ini bagian dari apa uraian atas demikian mulianya tugas ifta itu sebagai tauqi' anillah ya. Jadi bahwa mufti itu adalah muwaqi' anillah. Jadi eh, apa namanya, maka dia harus benar-benar eh, menjalankan tugas itu. Kalau memang artinya eh, se- sebagaimana dia eh, mengagungkan Allah, maka begitu juga lah dia mengagungkan tugas dalam ketika dia menjalankan tugas untuk menyampaikan hukum-hukum Allah. Jadi seperti itu. Nah, di sini diuraikan, bahkan diingatkan ada apa namanya, ini juga apa, ada hadis ya, hadis Rasulullah SAW yang relevan dengan ini kan, ada la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Itu kan ada hadis ya, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidaklah boleh seorang qadi itu memutuskan suatu perkara dia dalam keadaan marah. Itu kan artinya ini soalnya mempengaruhi putusannya, dan qadhi di sini tentu ini adalah makam yang juga menentukan
eh, apa eh, terkait juga dengan mujtahid dan mufti. Jadi eh, hadis yang la yaqdil qadi wa huwa ghadban sebenarnya juga itu apa namanya, dari segi mas'uliyahnya, qadi itu sama dengan mufti, mujtahid itu sama dengan qadi. Dia hanya saja kalau qadi itu produknya itu mulzim ya, kalau mujtahid dan mufti itu memang ghairu mulzim karena dia produknya fatwa ya. Tapi dari segi mas'uliyah dia sebetulnya sama. Ini diingatkan demikian. Mungkin itu ya, dilanjut ya. Apa Baik, gimana? baik. Kita lanjut dulu sedikit lagi. Ya, Biar lebih banyak dapat bacanya gitu. ya, tafadhal, tafadhal. Baik. Eh, Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bidaro ini. Al-khamisatu al-mukhtaru lil mutasaddi lil fatwa ayyatabarra'a bidzalika. Yang kelima dari hukum atau ketentuan-ketentuan terkait dengan mufti adalah menurut pendapat yang dipilih bagi orang yang berperan untuk berfatwa dibolehkan untuk bertabarruk atau bersedekah dengan fatwa itu, dengan kerja peran fatwa itu. Al-mukhtar lil mutasaddi lil fatwa ayatabarra'a bidalik. Menurut pendapat yang terpilih, orang yang berperan memerankan fatwa boleh baginya untuk menyedekahkan atau berderma dengan memerankan fatwa. Artinya tidak memungut biaya untuk kerja fatwa. Wa yajuzu dan boleh ayyakhudha